membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Di atas begitu banyak Allah berikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita masih dapat meluangkan waktu kita di tengah kesibukan kita mengejar kehidupan dunia ini. Bersama-sama kita datang ke rumah Allah, menunaikan tugas kewajiban pokok kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah. Harapan dan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan apa saja bentuk jenis ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan berikan balasan yang berlipat ganda. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah sampai di penghujung bulan Zulhijjah dan di penghujung tahun 1445 Hijriah. Dalam hitungan hari kita akan bertemu dengan bulan Muharram sampai balik sampai 6 Hijriah. Mari kita jadikan momentum terjadinya pergantian tahun ini. Kita jadikan momentum untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita. Kita introspeksi diri kita ini dengan cara memberikan satu pertanyaan. Di antara pertanyaan yang kita berikan kepada diri kita ini adalah lah barau mona nabi bara sisunan kita. Kala itu pertanyaan yang kita agiah. Lah barau mona nabi, insyaallah bisa kita jawab. Karena kita tinggal melihat tahun berapa kita lahir, sekarang tahun berapa. Kita jumlahkan. Bisa jadi 50 atau 60 buah. Tapi yang jadi persoalan adalah bara sisu nanti apa. Kalau kita yang sudah berusia 50 tahun 60 tahun hari ini, tak mungkin sisu nantinya sama banyak jonan habis. Itu mustahil pada Allah. Maka kesimpulannya adalah seketik sisu nantinya. Maka buah dari mengevaluasi diri muncullah semangat dalam diri kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah. Maka seorang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, dia memberikan nasihat. Nasihat beliau ini singkat, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Apa nasihat dia yang pertama? Man istaqa ilal jannah sari'u ilal khair. Siapa saja yang ada rasa rindu dengan surga dan ingin bertemu dengan apa yang dirindukan itu, maka hendaklah bersegera serta bersemangatlah melakukan kebaikan demi kebaikan. Secara jujur, siapapun kita ini, apakah yang ahli ibadah ataukah ahli yang maksiat, ahli taubat, ahli taat, al-zuhud, siapapun kita, bahkan tidak beriman sekalipun, kalau ditanya semuanya rindu dengan surga. Tapi ubay rindu itu batamu
surga, bisa bertemu dengan surga. Kecuali orang yang menjalankan petunjuk Allah. Apa kuncinya? Sari'u ila khair. Bersegirolah melakukan amal kebaikan. Maka ulama mengatakan ayu dabbira bil akhirah bil harsi wa ta'jil. Kalau kamu mau mencari sesuatu nanti dibawa ke akhirat, carilah dengan dua cara. Bil harsi wa ta'jil. Bersemangat dan bersegeralah. Sebab dengan semangat bersegera itulah banyak kita melakukan kebaikan. Maka dalam pandangan agama kita dilarang menunda-nunda melakukan kebaikan. Kenapa kita dilarang menunda melakukan kebaikan? Diko besok sacahle itu dilarang. Karena yang pertama, Allah tidak pernah menunda-nunda memberikan apa yang jadi hak kita dalam hidup ini. Dan pernah Allah tunda. Maka bagi orang yang berakal, tidak layaklah bagi dirinya untuk menunda-nunda melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan yang kedua, tidak boleh menunda kebaikan. Karena kita tidak tahu sampai bila kita koidi. Kenapa kita tidak tahu sampai kapan kita ini hidup? Karena yang punya hidup ini Allah. Yang punya hayat kita ini Allah, bukan kita. Kalau kita nak punya ini, tentu bisa kita dan kita punya kuasa untuk menentukan sampai umur barang. Tapi dia kena Allah nan punya. Dan kita tidak diberitahu oleh Allah sampai kapan kita. Disangkut panih sampai patang kira berdarah hujan tengah hari. Maka jangan kita yang merasa sehat hari ini, merasa umur kepanjangan, jangan pernah. Berapa banyak orang-orang yang meninggal sedang sehat. Kita yang muda hari ini jangan pernah menyangka bahasa umur kepanjangan. Bara banyak orang muda meninggal. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita menunda melakukan kebaikan. Walaupun ketika melakukan kebaikan, melakukan ibadah, bermacam-macam motivasi dan bermacam latar belakang orang melakukan amal ini. Maka kata sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, al-ibadatu salasatu asnaf. Manusia kalau melakukan ibadah kepada Allah, maka terbagi tiga motivasinya. Sinfun ya'budunallah ala sabil khauf. Ada orang yang ruku, yang sujud, yang baca Quran, yang sholat, yang haji, apapun ibadahnya, semua itu dia lakukan karena takutnya dengan azab Allah. Inilah kata Rasulullah, wa hum min awamin muslim. Orang-orang yang beramal karena takut dengan azab Allah, ini adalah kelompok orang-orang awam dari kalangan orang Islam. Nabi mengatakan dalam hadis, laulan nar ma sajainal sajid. Seandainya orang beramal karena takut dengan neraka, kalaulah neraka itu tidak doa kira-kira dia beramal tu, dia sujud kepada Allah. Sinfun ya'budunallah ala sabil raja. Ada sebagian orang yang beramal yang ruku sujud kepada Allah, tapi motivasinya adalah ada yang dia harapkan bagaimana amalnya nanti mengantarkan dia untuk mendapatkan surganya Allah. Beribadah maruk sarika. Jangan kata ulama laulal jannah ma sajadal sajid. Kalau you beramal karena surga, kok surga itu nak doa, dia beramal juga. Jawabannya pasti.
Maka yang paling bagus, yang paling tinggi kualitasnya adalah yang paling dicintai Allah, sinfun ya'budun Allah ala sabil hub. Beramal bukan karena takut azab Allah, beramal bukan kejar-kejar surga, tapi beramal karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah amal yang mengantarkan kita untuk mendapatkan kesayangan Allah. Maka di akhirat nanti ada orang yang masukkan Allah ke dalam surga. Kenapa dia masuk Allah ke surga? Karena Allah sayang. Bagaimana cara kita ini supaya Allah sayang pada kita? Caranya adalah lakukan ibadah dengan semangat, tingkatkan kualitasnya. Maka di situ kita akan mendapat sayang Allah. Karena Umar bin Khattab mengatakan, Allah itu menyembunyikan sayangnya, kasih sayangnya di dalam ibadahnya yang kita lakukan. Siapa yang ingin disayangi Allah, melakukan ibadah, disitulah kita akan mendapatkan sayang. Lalu yang kedua, nasihat Ali bin Abi Thalib itu adalah wan manis faqo minan nar intaha an syahwat. Siapa saja yang rasa takutnya kepada neraka Allah, maka tolonglah dia taat, dia cegah kehendak hawa nafsu. Karena nafsu lah yang mendorong kita untuk bermaksiat kepada Allah. Maka orang dimasukkan Allah dalam neraka nanti di akhirat karena dia bermaksiat kepada Allah, karena durhaka kepada Allah. Ingat, Allah tidak akan murka kalau manusia tidak durhaka. Kalaulah kelebihan durhakanya manusia kepada Allah, Allah sengaja tampakkan keburukannya itu. Jadi 99 nama Allah semuanya baik, pengasih, maha penyayang, memberikan kebaikan, melimpahkan kebaikan. Tapi kenapa Allah itu marah? Kenapa Allah itu sampai murka kepada makhluknya? Karena manusia itulah yang durhaka kepada Allah. Maka siapa yang tidak ingin dimurkai Allah, maka jangan durhaka kepada Allah. Jauhkan semua perbuatan yang menyebabkan kita durhaka kepada Allah. Apa perbuatan yang menyebabkan kita durhaka kepada Allah? Yang pertama, mengerajun yang ditagah Allah. Yang ditagah Allah dikerajon doang. Yang kedua, meninggalkan yang diperintah.